Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih dari cerita yang ditulis oleh akun Twitter @desiprayogo1 atau yang biasa kita sebut dengan cerita emak. Untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Pocong Pakdi. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini, langsung saja kita simak berikut ini. Untuk cerita kali ini ada sebuah kisah kiriman dari Mbak Retno. Jadi begini, Mbak Retno itu tinggal di sebuah area perkampungan padat penduduk, yang mana mayoritas penduduknya itu berniaga. Ada yang jual bakso, gado-gado, pecel, sate, dan masih banyak lagi. Ibu Mbak Retno sendiri juga seorang pedagang jajanan bocah-bocah begitu tuh. Jualannya di depan rumahnya, jadi kagak ngider. Warga di sekitar tempat tinggal Mbak Retno juga tidak banyak. Kurang lebih ada sekitar 37 rumah saja di kampung itu. Maka dari itulah masing-masing orang saling mengenal dan solidaritasnya juga tinggi. Saling peduli intinya satu sama lain. Di antara sekian itu, Mbak Retno punya tetangga yang setiap harinya berjualan bakso. Beliau jualan di depan rumahnya dan lagi-lagi kagak ngider. Tukang bakso ini dikenal dengan nama Pakdi, yang memiliki nama lengkap Paidi. Bahkan di pinggiran mangkok baksonya ada nama beliau. Ya sebagai pertanda kalau ini mangkok bakso beliau, biar gak ketukar saja sama yang lain. Gak tahu dah yang lain siapa. Soalnya penjual bakso di kampung tempat tinggal Mbak Retno ya cuma Pakdi doang. Warung baksonya emang ramai dan laris manis Tanjung Kibul. Terus nih ya, warung baksonya ramai bukan karena beliau satu-satunya penjual bakso di situ, karena memang rasanya enak dan nagihi. Sampai-sampai ada orang luar kota rela antri makan bakso di warung Pakdi loh. Apalagi kalau bukan emang pada dasarnya rasa bakso Pakdi benar-benar enak, ya nggak sih? Terus nih ya, bakso Pakdi itu punya ciri khas dari segi tekstur. Katanya yang paling rekomen itu bakso uratnya. Warung baksonya Pakdi sendiri buka sejak jam 9 pagi sampai dengan jam 8 malam. Tapi kadang jam setengah 8 atau jam 7 sudah habis dan tutup, saking laris manisnya. Apalagi pas weekend. Jadi benar-benar harus sabar antri kalau mau beli. Pakdi sehari-harinya meracik baksonya seorang diri. Hanya pas dasar saja dibantu sama satu orang rewangnya, namanya Mas Danu. Bahan-bahan bakso benar-benar beliau racik sendiri sedari malam hari. Tapi untuk baksonya, Pakdi buatnya subuh sebelum buka lapak. Mungkin karena itulah bakso Pakdi rasanya kayak fresh banget. Benar-benar dibuat beberapa jam sebelum beliau buka warungnya. Ngomong-ngomong tentang Pakdi, aku mau kasih sedikit informasi terkait siapa sih sosok Pakdi ini. Paidi atau yang akrab disapa Pakdi merupakan anak tunggal dari sepasang suami istri warga asli situ. Pakdi sendiri dikabarkan pernah menikah dan dikaruniai 2 buah hati dari pernikahannya. Anak pertamanya laki-laki dan anak keduanya perempuan. Awal-awal kehidupan Pakdi ini bahagia. Dulunya Pakdi sendiri seorang pegawai di sebuah pabrik, hingga pada akhirnya beliau mengalami PHK dan memilih meneruskan usaha bakso milik almarhum bapaknya. Karena pada waktu itu bapaknya Pakdi sudah meninggal dunia karena sakit. Terus sang istri memutuskan untuk meminta cerai, lantaran terpikat dengan seorang pria yang secara harta dan tahtanya di atas Pakdi. Dengan legowo Pakdi mengikhlaskan perceraian itu dan melepaskan sang istri ke pelukan pria lain. Karena bagaimanapun pernikahan mereka sudah tidak bisa dipertahankan kembali. Sedangkan kedua anaknya juga dibawa ikut serta sama mantan istrinya. Alhasil Pakdi kini hanya tinggal berdua di rumah itu dengan sang ibu. Lalu tidak berselang lama,
Ibunya Pak Di meninggal dunia karena sakit dan sudah sepuh. Tinggallah Pak Di seorang diri di rumah tersebut. Awal-awal bakso Pak Di belum selaris itu, tapi karena tekad beliau yang sangat besar, secara perlahan usahanya membuahkan hasil. Sehingga baksonya diminati banyak orang dan menjadi laris manis. Emang bener ya, usaha itu tidak mengkhianati hasil. Setiap subuh Pak Di akan mengayuh sepeda kebunnya menuju ke pasar untuk membeli daging dan sekalian digiling. Sebelum akhirnya sampai di rumah, beliau olah menjadi sebuah bakso yang lezat untuk dijual. Pak Di sendiri termasuk tipe-tipe orang yang baik sekali dan terkenal suka berbagi. Saking baiknya, beliau sampai menspesialkan tetangganya kalau beli bakso di beliau. Jadi dikasih harga tetangga gitu. Kejadian ini sendiri terjadi sekitar tahun 2012-an gitu, dimana harga bakso masih sekitar 1.000 sampai 1.500. Tapi kalau tetangganya yang beli itu harganya beda. Orang luar kampung kalau beli per bakso dikasih harga 1.500, sedangkan para tetangga dikasih harga cuma 1.000. Jadi kalau beli 5.000 ya dapatnya 5 bukan 3. Bukan hanya sampai di situ, masih ada banyak sekali kebaikan yang Pak Di lakukan untuk para tetangganya. Karena Pak Di ini kalau jualan ngambil untungnya nggak banyak-banyak amat. Jadi kehidupan Pak Di itu termasuk sederhana. Dan beliau sering banget dapat santunan sembako dari pemerintah. Itu pun masih beliau bagi sama tetangganya yang benar-benar lebih membutuhkan daripada beliau. Mungkin pikir beliau, ngapain banyak-banyak, toh hidup sendiri. Nanti sisanya dibagikan ke Mas Danu untuk dibawa pulang. Jadi dari semua itu, warga selalu mengingat kebaikan-kebaikan yang Pak Di lakukan, dan itu nanti ada hubungannya. Ibarat kata, gajah mati meninggalkan gadingnya. Manusia meninggal menyisakan amal baiknya di semasa hidupnya. Suatu hari Pak Di belanja ke pasar subuh-subuh seperti biasa. Dengan mengayuh sepeda kebunnya, Pak Di awali harinya dengan senyuman. Hingga warga sekitar tempat tinggal Mbak Retno dibuat geger pagi-pagi dengan suara seorang bapak-bapak yang memberitahu kalau Pak Di kecelakaan. Warga yang mendengar itu langsung berkerumun untuk mempertanyakan kejelasannya. Ternyata pemilik suara itu adalah Pak Bowo, yang mana Pak Bowo juga tetangganya Mbak Retno dan keseharian beliau berjualan gado-gado. Jualannya itu selalu mangkal di dekat sebuah sekolah SMP dan lokasinya juga tidak terlalu jauh. Pagi itu Pak Bowo berkata, "Lady, ditabrak di dekat pasar. Tadi aku lihat kejang-kejang." Mendengar itu kan warga khawatir. Langsunglah warga berbondong-bondong menuju ke lokasi yang diberitahu Pak Bowo. Begitu warga tiba di lokasi, ternyata tubuh Pak Di sudah dilarikan ke rumah sakit. Sedangkan di lokasi hanya tinggal beberapa pak polisi yang hendak membawa seorang supir pick up ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Orang inilah yang tidak sengaja menabrak Pak Di. Menurut hasil pemeriksaan mengatakan kalau orang ini dari kejauhan sudah melihat Pak Di nyetir sambil oleng-oleng kayak orang mabuk gitu. Supir ini sudah membuat antisipasi supaya tidak terjadi tabrakan. Akan tetapi Pak Di nyetirnya makin lama kok makin aneh sempoyongannya. Lalu posisi mereka sudah semakin dekat, tapi sopir pick up ini sudah tidak bisa lagi menghindar karena posisinya tidak memungkinkan dan terjadilah tabrakan tersebut. Sopir ini untungnya kooperatif dan tidak kabur. Mau kabur juga takut, posisinya ramai orang juga. Kembali ke posisi Pak Di yang dilarikan ke rumah sakit. Ternyata kersane Gusti, Pak Di meninggal dunia saat masih dalam perjalanan ke rumah sakit. Dikarenakan kehabisan banyak darah dan ada benturan serius di kepala. Bahkan menurut orang yang ikut ke rumah sakit mengatakan, Pak Di mengigau memanggil nama ibunya berkali-kali dan berkata kalau beliau rindu. Tapi di saat kurang 5 menit tiba di rumah sakit, Pak Di meninggal dunia. Mendengar kabar itu semua orang kembali shock dan enggak percaya. Pak Di harus pergi secepat itu. Di saat beliau sudah berhasil survive dari kesendirian setelah kepergian sang ibu tercinta. Kalau kata orang,
Mungkin saat itu Pak Di sedang sekarat dan dijemput sama arwah mendiang ibunya. Wallahu alam. Mendapat kabar Pak Di meninggal dunia, beberapa warga mencoba menghubungi mantan istrinya Pak Di, mengingat Pak Di hidup seorang diri. Ditambah warga juga nggak tahu di mana keberadaan dan kontak kerabat Pak Di. Begitu warga menghubungi mantan istrinya Pak Di, ini orang malah cuek sambil ngomong, "Aduh, nggak tahu ya, itu kan bukan urusan saya lagi." Detik itu juga langsung dimatikan telepon warga, dan saat dihubungi kembali malah di-reject berkali-kali. Seakan mantan istrinya ini benar-benar nggak peduli sama kondisi Pak Di. Padahal Pak Di sudah meninggal dunia. Begitu pula dengan kedua anaknya Pak Di. Mereka juga tidak peduli dengan kondisi jenazahnya Pak Di. Mohon maaf ya, ini masalahnya bapak kandungmu. Sebelum kamu hidup enak dengan bapakmu yang sekarang, dulu beliaulah yang bertanggung jawab atas kebahagiaan kalian. Sampai gak sempat mikirin diri sendiri katanya. Warga bilang, "Lek Di itu sosok suami yang bertanggung jawab kok, dan sayang sama istri dan anaknya. Saking sayangnya, beliau sampai gak sempat mikirin dirinya sendiri. Gak pernah Pak Di main kasar sama istrinya. Setiap istrinya marah-marah gak jelas, Pak Di selalu diam dan nurut-nurut saja. Cuma emang istrinya saja yang kurang bersyukur, sampai tega-teganya selingkuh sama pria lain yang lebih kaya dan minta cerai sama Lek Di." Artinya, perceraian Pak Di dan istrinya bukan salahnya Pak Di, melainkan keputusan dari istrinya sendiri yang tidak mau diajak hidup sederhana. Kini di saat Pak Di meninggal dunia, tidak ada sedikit pun pintu hati mereka terketuk untuk mengurus jenazah Pak Di. Karena warga tidak ingin berdebat dengan orang seperti itu, warga memilih untuk gotong royong dan saling urunan guna membayar perlengkapan pemakaman Pak Di. Saat warga sedang mempersiapkan semuanya, warga mendapat kabar dari Pak Polisi kalau gigi Pak Di ada yang hilang. Lebih tepatnya satu gigi depan bagian atas Pak Di. Kemungkinan disebabkan dari kejadian tabrakan tersebut. Waktu dicari sama Pak Polisi, giginya nggak ketemu. Entah terpental kemana, tapi nggak mungkin kan kalau pemakamannya Pak Di harus mundur gara-gara nunggu gigi itu ketemu dulu. Kasihan jenazahnya kalau menunggu terlalu lama. Ya sudah, Pak Di akhirnya dimakamkan tanpa satu gigi beliau yang hilang, nggak tahu di mana keberadaannya. Sebenarnya setelah prosesi pemakaman Pak Di itu masih biasa saja dan nggak ada yang aneh. Rumah Pak Di pun kosong, dan berita meninggalnya Pak Di sempat menghebohkan beberapa orang yang fans berat baksonya Pak Di. Warga coba kulik-kulik dari HP Pak Di. Memang nggak ada satupun kontak kerabat. Semuanya hanya ada kontak tetangga-tetangganya saja. Ya warga sekitar tempat tinggal Mbak Retno doang, selebihnya nggak ada lagi. Merasa kasihan sama almarhum, warga berinisiatif untuk menyelenggarakan acara tahlilan sampai 40 hariannya Pak Di. Acaranya nanti diadakan di rumah Pak Di. Setiap acara tahlilan berlangsung, warga berbagi tugas. Setiap harinya akan ada giliran warga yang memasak lauk pauk untuk dihidangkan. Untuk nasinya diambil alih sama Bu RT. Nanti setiap jam 5 sore, para ibu-ibu akan berkumpul di rumah Pak Di untuk siap-siap. Sebenarnya warga takut, tapi takut mereka hilang saat mengingat kebaikan Pak Di semasa hidupnya. Bahkan tidak sedikit warga yang menangis kalau mengenang sosok Pak Di. Saking baiknya beliau sama warga sekitar. Singkat cerita, sekitar 3 hari setelah pemakaman Pak Di, Mbak Retno sama ponakan cowoknya yang waktu itu masih berusia 3 tahun pergi ke salah satu minimarket. Kalau mau ke minimarket dari rumah Mbak Retno harus melewati rumahnya Pak Di terlebih dahulu. Awal-awal saat berangkat itu tidak ada yang aneh dan posisinya mereka naik sepeda motor. Si ponakannya ini dibonceng di depan. Yang namanya anak berusia 3 tahun, konon katanya indera penglihatannya itu masih tajam. Ibarat kata nih ya, masih bisa melihat sosok-sosok tidak kasat mata. Ini posisinya mereka OTW balik pulang ke rumah. Bertepatan sama adzan asar berkumandang tuh. Pas lewat di depan rumahnya Pak Di,
ponakan Mbak Retno ini nyeletuk begini. Tante, Pak Di nangis tante. Kenapa nangis ya tante, kasihan. Mendengar itu Mbak Retno kaget dan sedikit memperkencang laju motornya. Sedangkan ponakannya terus-menerus menatap ke arah depan rumah Pak Di. Sampai di rumah, Mbak Retno yang masih kepo plus merinding memberanikan diri untuk bertanya. Menurut yang ponakannya sampaikan, Pak Di itu duduk di bangku panjang depan rumahnya sendirian sambil menangis. Memang di depan rumah Pak Di ada bangku panjang dari kayu, bekas tempat duduk untuk pembelinya. Ponakannya ini juga menyebutkan secara detail pakaian yang dikenakan sama arwah itu. Mbak Retno ingat-ingat, kok pakaiannya persis kayak pakaian yang dikenakan Pak di akhir hayatnya ya, saat beliau mengalami tabrakan itu. Mbak Retno masih berpikir kalau ponakannya mungkin berhayal. Kalaupun ponakannya ngarang, kenapa jawabannya terus-menerus konsisten dan bahkan saat orang tuanya tanya, anak ini jawabnya sama. Gara-gara itu bapak anak ini pas mau OTW tahlilan ke rumah Pak Di harus nunggu bapak-bapak yang lain selesai sholat isya berjamaah dulu, biar ada kawannya aja. Andai kata benar apa yang dikatakan keponakannya, kenapa arwah Pak Di bergentayangan? Apalagi gentayangan sama nangis. Seakan ada sebuah urusan dunia yang belum selesai. Masih ada sesuatu yang belum terpecahkan. Tapi apa? Mbak Retno sendiri tidak paham. Kejadian teror selanjutnya dialami oleh salah seorang warga yang kita sebut saja namanya Bu Sri. Waktu itu kebetulan Bu Sri dan suaminya pulang sedikit lebih lambat dari orang-orang yang lain, karena mendapat amanah untuk membersihkan sampah-sampah bekas tahlilan tadi di rumah Pak Di. Pak RT juga berpesan, sebelum pulang, mereka berdua jangan lupa mematikan semua lampu yang ada di dalam dan membiarkan lampu teras dalam kondisi menyala. Seketika sedang asik-asik berberes berdua, sebenarnya mereka sudah merasakan ada hawa-hawa yang tidak bersahabat mulai muncul. Bulu kuduk mereka merinding. Seakan di rumah itu bukan hanya ada mereka berdua saja, melainkan ada orang lain yang ikut menemani. Pertanyaannya, siapa? Karena merasa mulai takut, Bu Sri dan suami sedikit mempercepat pekerjaan mereka malam itu. Tiba-tiba, keduanya mendengar ada suara tangisan dari dalam sebuah kamar, yang mana setahu mereka itu merupakan kamar almarhum Pak Di. Soalnya pintunya selalu dibiarkan terbuka dan tidak boleh ada seorang pun yang masuk ke dalam situ, apalagi merubah posisi barang-barang Pak Di sebelum 40 hariannya. Itu sudah biasa, bukan hal aneh lagi dengan mitos-mitos seperti ini. Beberapa orang Jawa percaya, jika seseorang yang meninggal dunia sebelum 40 hariannya, arwahnya masih berseliweran di dalam rumahnya, melakukan aktivitas seperti di semasa hidupnya. Sampai nanti 40 hariannya, secara perlahan orang ini akan menyadari kalau dia sudah meninggal. Wallahu alam. Kembali ke posisi Bu Sri dan suaminya. Ditambah mereka bersaksi kalau suara itu mirip sekali sama suaranya almarhum Pak Di. Wah, di situ mereka udah benar-benar ketakutan parah dan berniat segera keluar dari dalam rumah Pak Di. Tapi begitu mereka mau keluar, mereka malah bertemu sama sosok bayangan seorang laki-laki berdiri di luar halaman depan rumah Pak Di. Sulutnya begitu nyata terlihat, sedangkan lampu yang berada di dalam rumah sudah dalam kondisi mati semua. Tidak berselang lama sosok itu berkata, "Tolong ambilkan gigiku." Barulah setelah itu Bu Sri dan sang suami teriak ketakutan dan meminta tolong. Saat warga mendekat, sosok itu sudah tidak ada di tempat. Bu Sri dan suaminya langsung ditenangkan sambil ditanya-tanya. Ya, Bu Sri cerita semuanya sambil dengan kondisi ketakutan. Warga kembali heboh. Rumor teror arwah Pak Di benar-benar meneror warga kala itu. Hingga tidak terasa sudah malam 7 hariannya Pak Di. Sepulang menghadiri acara tahlilan seperti biasa, warga pulang ke rumah masing-masing. Akan tetapi di tengah malam, pintu rumah warga diketuk sama seseorang. Ketika dibuka, gak ada siapa-siapa.
tapi hanya ada semangkuk bakso di bawah pintu rumah masing-masing warga, berisi 2 bakso besar, beberapa bakso kecil dan bihun. Yang buat warga kaget adalah pinggiran mangkok itu ada tulisan nama Paidi. Malam itu kembali heboh, karena ini merupakan pertanda kalau mangkok tersebut adalah milik Pakdi dan memang sudah menjadi ciri khas. Lantas maksudnya apa? Pak RT malam itu mengerahkan semua orang untuk menuju ke rumah Pakdi. Saat tiba di rumah Pakdi, semua lampu yang ada di rumah Pakdi dalam kondisi mati nyala sendiri, disertai angin yang lumayan kencang. Tidak ada satupun warga yang berani beranjak dari tempat mereka. Di tengah-tengah gemerlap lampu yang mati nyala itu, semua orang melihat ada bayangan seorang pria berdiri di dalam rumah Pakdi. Mungkinkah itu Pakdi? Ya, itu memang Pakdi. Sosok itu awalnya menangis dan suara tangisannya begitu menyayat hati yang mendengarnya. Tidak lama kemudian muncullah suara-suara burung gagak di sekitar situ. Tetapi tidak ada yang melihat wujud burung gagaknya. Setelah menangis lumayan lama, Pak RT langsung bertanya, "Ada apa toh Mas Di? Mas juga kenapa kok bergentayangan seperti ini? Ada masalah apa Mas?" Lalu sosok itu terdiam seketika. Angin yang berhembus itu juga perlahan menghilang dengan sendirinya. Suasana kembali tenang, tapi masih saja mencekam. Sulit sekali untuk dijelaskan situasi malam itu. Akan tetapi sosok yang dipercaya sebagai sosok Pakdi menjawab, "Ambilkan gigiku." Pak RT kembali bertanya, "Di mana Mas?" Suara Pakdi kali ini menjawab dengan intonasi nada tinggi sembari berkata, "Di rumahnya Bowo. Ambilkan gigiku di rumahnya Bowo." Mendengar itu kan warga bingung ya, maksudnya apa? Apa hubungannya sama Pak Bowo? Di saat semua orang sedang bertanya-tanya, tiba-tiba datang angin kencang dan sosok itu menghilang. Seketika semua orang baru tersadar kalau malam itu Pak Bowo tidak ada di tengah-tengah warga yang datang ke rumah Pakdi. Kenapa? Apa jangan-jangan hanya pintu rumah Pak Bowo yang tidak diketuk malam itu? Meski begitu harusnya Pak Bowo mendengar suara keributan malam ini, karena memang malam itu benar-benar ramai sekali dan heboh. Bisa-bisanya Pak Bowo seolah tidak mendengar apa-apa. Karena menurut keterangan dari Pak RT, jam-jam segini biasanya Pak Bowo belum tidur, karena harus menyiapkan beberapa bahan jualannya, dan setahu Pak RT, Pak Bowo biasanya baru tidur sekitar jam 2 dini hari. Beberapa warga juga bersaksi kalau akhir-akhir ini Pak Bowo gayanya aneh. Beliau sering sekali berdandan selayaknya seorang dukun. Entah kenapa sejak sang istri sama anak bungsunya pergi dari rumah, Pak Bowo juga lebih sering mengurung diri dan jarang bersosialisasi sama warga sekitar. Rumornya, istri Pak Bowo memilih pulang ke rumah orang tuanya karena nggak betah dengan sikap Pak Bowo yang aneh. Istrinya itu maunya Pak Bowo fokus saja berjualan gado-gado dan gak usah sok-sok menjadi dukun abal-abal. Memang gado-gado Pak Bowo akhir-akhir ini sepi dan istrinya cerita sendiri. Tapi warga juga tidak menyangka kalau pada akhirnya Pak Bowo nekat berbuat sejauh itu. Jadi saat warga mulai curiga dengan Pak Bowo, malam itu Pak RT mengatur strategi untuk mengendap pelan-pelan lewat samping kanan kiri rumah Pak Bowo. Tujuannya untuk apa? Ya untuk mengawasi pergerakan anehnya Pak Bowo. Setelah semua orang setuju, bergegaslah mereka sesuai peran mereka masing-masing. Lampu rumahnya Pak Bowo masih dalam kondisi menyala semuanya. Warga juga bersaksi kalau di depan rumah Pak Bowo nggak ada mangkok bakso. Warga yang mengendap lewat lombongan sebelah kanan memberikan laporan kalau Pak Bowo sedang berada di sebuah kamar. Seolah-olah sedang melakukan sebuah ritual dengan menggunakan pakaian selayaknya seorang dukun. Warga bersaksi kalau kamar itu lebih mirip sama tempat praktek dukun. Untungnya jendela kamar itu gordenya tidak tertutup dan lampunya nyala. Ditambah posisi Pak Bowo membelakangi jendela. Akhirnya Pak RT langsung menggedor pintu depan rumah Pak Bowo dan memaksa Pak Bowo untuk keluar. Tidak lama kemudian Pak Bowo keluar dengan ekspresi terkejut.
Gak pakai lama, Pak RT langsung memberi beberapa pertanyaan kepada Pak Bowo. Awal-awal Pak Bowo mengelak sambil gelegapan. Lalu Pak RT mengancam, "Kalau kamu gak jujur, tak telepon pemilik kontrakanmu, biar kamu gak bisa ngontrak di sini lagi. Kamu sudah meresahkan kita semua, Wo." Mungkin merasa terdesak dan tidak berkutik lagi, Pak Bowo akhirnya mengaku kalau malam itu sedang melakukan ritual. Terkait kepergian istrinya, pernyataan Pak Bowo juga sinkron dengan ucapan warga. Pak RT bertanya, "Kamu melakukan semua ini untuk apa?" Dengan tatapan yang menakutkan seperti layaknya orang-orang psycho, Pak Bowo menjawab, "Untuk melariskan dagangan gado-gadoku." Mendengar itu jelas semua orang kaget. Soalnya Pak Bowo ini terkenal orang yang rajin sholat jamaah di musola setempat. Tapi sekarang jadi begini. Pak RT yang sudah punya perasaan gak enak langsung to the point. "Lalu kamu jadikan untuk apa gigi almarhum Lek Diwo?" Lagi dan lagi tatapan Pak Bowo benar-benar menakutkan. Dengan menyeringai tipis, Pak Bowo berkata, "Gigi Masdi aku jadikan sebagai media penglarisku. Nantinya gigi itu akan aku masukkan ke dalam bumbu kacangku biar rasanya enak. Terus jualanku ramai pembeli dan aku jadi kaya kembali." Diakhiri dengan gelak tawa yang aneh. Pak Bowo kembali berkata, "Harusnya malam ini aku melakukan ritualnya, tapi kalian menggangguku. Pergi." Jadi gigi almarhum Padi akan dijadikan media penglaris jualannya Pak Bowo. Biar bekerja, maka harus dilakukan ritual terlebih dahulu. Entah Pak Bowo mendalami ilmu seperti ini dari mana, hanya saja sangat disayangkan. Pak RT hampir saja tersulut emosi dan hampir bertengkar. Buru-buru ditenangin sama warga, hingga warga terpaksa masuk paksa dan menghalau Pak Bowo agar tidak bisa melawan. Saat masuk ke ruangan ritualnya Pak Bowo, warga melihat ada satu gigi yang masih tertempel darah kering di sebuah mangkuk tanah liat. Kemungkinan itulah gigi almarhum Padi. Gigi itu dibungkus dengan kain dan diamankan. Saat ditanya, Pak Bowo menemukan gigi ini di mana? Katanya, di sebuah jalanan berlumpur yang jaraknya tidak terlalu jauh dari posisi jenazah Padi tergeletak. Parahnya, saat Pak Bowo mengambil gigi itu, Padi melihat tindakan Pak Bowo di saat beliau sedang sakaratul maut. Jahat banget sumpah. Setelah itu Pak Bowo memutuskan pulang dan sambil membuat woro-woro. Katanya tidak ikut menolong Padi yang tengah sekarat. Awalnya Pak Bowo menolak gigi itu diambil, tapi Pak Bowo diancam. Kalau melawan atau coba berbuat ulah lagi, Pak RT dan warga tidak segan-segan melaporkan Pak Bowo ke kantor polisi. Jadi malam itu Pak Bowo hanya bisa pasrah, ritualnya dibatalkan sama warga. Malam itu juga Pak RT mengajak ke makam Padi untuk mengembalikan gigi almarhum yang sempat hilang. Di makam Padi, Pak RT mewakili semua orang berkata, "Masdi, ini gigi Mas sudah dibalikin Bowo. Sudah ya Mas, yang tenang di sana. Kita tidak akan bisa melupakan Mas. Maaf atas sikapnya Bowo ya Mas." Seketika suasana jadi hening. Malam itu diakhiri dengan membaca surat Yasin bersama-sama dan setelah itu warga pulang ke rumah masing-masing. Keesokan paginya, warga memberi kabar. Pintu rumah Pak Bowo terbuka lebar. Tapi saat dicek ke dalam, ternyata Bowo tidak ada di dalam. Warga berpikir Pak Bowo menemui istrinya. Tapi barang-barang dan gerobak Pak Bowo masih ada di rumah itu. Tunggu demi tunggu Pak Bowo gak kunjung balik ke rumahnya. Warga memutuskan menghubungi istri Pak Bowo. Betapa terkejutnya warga saat mendengar kalau istrinya Pak Bowo malah baru tahu kalau Pak Bowo pergi dari rumah dan beliau gak tahu di mana keberadaan Pak Bowo. Kedua anak Pak Bowo juga nggak ada yang tahu di mana keberadaan Pak Bowo. Bersama istrinya Pak Bowo, warga membuat laporan orang hilang ke kantor polisi. Tapi sampai detik ini, keberadaan Pak Bowo masih belum berhasil ditemukan dan sama sekali tidak ada perkembangan dari kasus hilangnya Pak Bowo. Seakan-akan Pak Bowo telah hilang begitu saja. Benar-benar tidak ada yang tahu kemana perginya Pak Bowo. Lantas kemana perginya Pak Bowo setelah kejadian malam itu? Coba kalian komen di kolom komentar.
Akhirnya semua barang-barang Pak Bowo dibakar sama sang istri. Gerobak bekas Pak Bowo dibuang begitu saja karena takut. Sampai detik ini kontrakan bekas Pak Bowo belum ada lagi yang menyewa karena jelas orang-orang takut. Soalnya berita tentang Pak Bowo ini sudah terlanjur tersebar luas dan memunculkan banyak sekali pendapat yang berbeda-beda. Menurut kalian gimana nih dengan ceritanya? Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.